Selamat datang di materi ke-6 mata kuliah pemrograman web server side dengan materi validasi form dalam PHP, validasi dan sanitasi. Salah satu fitur penting dari PHP adalah kemampuannya untuk mengolah form HTML. Jadi langsung kita masukkan kode-kode HTML dalam PHP. Form adalah halaman yang dapat dijumpai dalam setiap website. Contohnya ini form login ya, kalau kita masuk ke misalnya website sekolah, biasanya kita harus login untuk melihat nilai, login dulu dan seterusnya. Kita mau beli di toko online, kita juga login. Selain itu ada juga form untuk misalnya untuk pendaftaran atau registrasi untuk user baru ya. Kemudian ada juga form kontak yang menampilkan nomor, misalnya nomor yang bisa dihubungi, kemudian alamat juga atau nomor HP, nomor rumah atau alamat email. Dan dalam membuat form di HTML memungkinkan kita membuat form dengan mudah, dan karena mudah inilah kita cenderung membuat form dengan sembarangan. Ini pentingnya adanya validasi dan sanitasi. Dalam membuat form itu dua hal ini tidak bisa dilepaskan, karena diperlukan untuk memperoleh masukan yang sesuai dengan yang kita inginkan, di mana data yang tidak valid atau tidak bersih yang belum disanitasi tidak hanya akan menghasilkan informasi yang salah, tapi juga akan menimbulkan masalah keamanan. Misalnya mungkin akan menciptakan bug. Secara umum, apabila dilakukan secara manual, memeriksa validitas dan membersihkan data masukan dari user yang berisi karakter-karakter yang mungkin tidak sesuai itu sangat sulit ya, sangat menjengkelkan, karena kalau tidak ada sistemnya kita harus memeriksanya satu persatu dan menjengkelkan itu. Dan mulai versi 5.2 PHP memberikan sebuah function yang disebut filter var. Ini salah satu contoh fungsi untuk validasi yang sangat umum dipergunakan. Filter var ini tidak hanya validasi tapi juga sanitasi ya, membersihkan ya. Di sini tadi sudah bicarakan tentang validasi dan sanitasi, itu ada sedikit perbedaan. Validasi itu menentukan apakah sebuah data itu formatnya valid. Kalau nggak valid berarti nggak bisa diterima. Kemudian kalau sanitasi itu menghilangkan karakter-karakter yang tidak diinginkan dalam sebuah data, dan keduanya harus dilakukan dengan benar. Ini karena ada kemungkinan pengguna itu baik secara sengaja atau tidak itu memasukkan karakter yang mungkin saja akan mempengaruhi kinerja aplikasi, meskipun kemungkinannya kecil ya, tapi tetap ada. Ini contoh penggunaan fungsi filter var ini seperti ini. Penulisannya seperti ini, seperti hanya fungsi lain kita bisa memasukkan argumen ke dalamnya, dan memang harus kita masukkan stringnya, kemudian kita tambahkan filter sanitize string. Dalam kode ini fungsi filter var ini akan menghilangkan semua tag HTML pada sebuah string. Jadi kalau kita masukkan string yang ada tag HTML-nya yang dikenal dalam HTML, itu akan dia bersihkan dengan filter var ini. Ini contohnya. Kemudian selain filter var masih ada cara lain yang bisa digunakan. Meskipun fungsi ini sudah ada sejak PHP versi 5.2, tapi ada kemungkinan nanti kalau Anda sudah bekerja itu kemungkinan mungkin saja
Anda akan Anda menggunakan komputer yang masih menggunakan PHP versi di bawah 5.2. Untuk fungsi lainnya yang bisa Anda pakai yaitu HTML Special Charge. HTML Special Charge ini akan mengkonversi 5 karakter khusus menjadi representasinya dalam bentuk coding yang bisa diterima. 5 karakter ini adalah ini, ampersand, tanda dan itu akan dikonversi menjadi dan, kemudian AMP, ampersand, kemudian tanda double quote, tanda petik, akan dikonversi menjadi dan quote, kemudian tanda petik tunggal dikonversi menjadi dan crash 039, kemudian tanda lebih kecil dikonversi menjadi dan LT atau less than, kemudian lebih besar dikonversi menjadi dan GT, greater than. Itu fungsi dari special characters. Kemudian untuk validasi form sendiri juga sangat penting ya, seperti tadi ya. Terkadang kita harus membuat form yang datanya tidak boleh kosong, dan jika dikosongi akan error, ataupun inputnya harus menggunakan format tertentu. Dan jika pengguna tidak memenuhi ketentuan pengisian form tersebut, maka akan muncul peringatan bahwa pengisian form tersebut belum valid dan harus diperbaiki sebelum akan dikirim kembali untuk diproses. Validasi yang pertama ini contohnya adalah untuk memeriksa field data ya. Jadi validasi ini diterapkan sebelum melakukan jenis validasi lain. Ini yang pertama. Seperti validasi format nama, kemudian email, format website, dan seterusnya. Kecuali jika kita membolehkan form itu tidak diisi atau dikosongkan. Contoh untuk pengecekan field data ini seperti ini. Sangat sederhana, kita hanya menggunakan if, kemudian server request method sama dengan post. Jika benar, jika sudah prosesnya sudah data filenya sudah benar, bisa langsung di submit. Ini yang pertama perlu digunakan. Kemudian apabila user sudah mengklik tombol submit untuk form tersebut, langkah selanjutnya adalah mengambil data field yang ada di dalamnya. Kemudian jika fieldnya kosong dan kita mewajibkan bahwa field itu diisi, kita tampilkan pesan error. Kemudian jika ada isinya, kita lakukan validasi. Jadi ada 2 validasi ya. Kalau kosong error, kalau benar, kalau ada isinya cek apakah benar. Kalau benar lanjut ke pesan berikutnya. Contohnya seperti ini, if empty, nama field, kemudian tampilkan pesan error. Kalau nggak ada, langsung proses validasi. Kemudian contoh validasi berikutnya adalah input nama. Input nama ya, biasanya nama itu tidak ada angkanya, jadi sudah ada sini untuk validasi nama sudah ada fungsinya. Validasinya adalah menggunakan pragmatch. Pragmatch ini merupakan salah satu bagian dari regex, REGEX, regular expression. Jadi sebuah metode untuk mencari suatu pola dalam sebuah string ya. Dalam PHP ini yang sering digunakan adalah jenis PCRE, All Compatible Regular Expression. Fungsi dalam PHP pragmatch ini menggunakan 2 parameter, yaitu regex dan string. Mana regex-nya adalah pola yang akan dicari, dan stringnya ya, string yang digunakan. String adalah variabel yang akan dicari apakah ada pola regex itu di dalamnya. Contoh regex paling sederhana adalah untuk mencari
pola misalnya kita cari DEF ya, DEF dalam ABCDEF. Contoh sederhananya seperti itu. Penggunaannya untuk validasi nama, kembali ke validasi nama ya, kita bisa menentukan bahwa karakter yang dipakai adalah huruf A sampai Z, huruf kecil, kemudian A sampai Z, huruf besar. Kemudian spasi, bisa 1 atau lebih. Kalau namanya tiga kata ya harus 2. Kemudian jika user memasukkan karakter selain alfabet seperti ini, itu berarti pengisiannya salah. Jadi perlu diulang lagi. Contoh penulisannya seperti ini. If break match tidak sama dengan ini huruf A, Z, kemudian stringnya nama, itu akan munculkan error. Misalnya tampilkan hanya karakter alfabet dan spasi yang diperbolehkan. Berikutnya untuk validasi email, digunakan kembali fungsi filter var menggunakan variabel yang sudah terdefinisi sebelumnya, menggunakan variabel built-in filter validate email yang berfungsi untuk mengecek apakah format pengisian emailnya sudah benar atau belum. Kodenya seperti ini, filter var kemudian email, kita tambahkan filter validate email. Kemudian jika nilainya false, ini harus ada tanda seru di sini. Jika nilainya salah berarti kita tampilkan error, format email yang dimasukkan salah. Kalau benar lanjut ke validasi berikutnya. Kemudian untuk validasi website, ini terakhir ya, materinya cuma sedikit. Validasi website untuk format penulisan URL, jadi yang benar adalah protokol, kemudian nama host, kemudian path, kemudian nama file. Kalau pathnya cuma 1 ya seperti itu. Kalau pathnya banyak ya, nama host, kemudian path, dan seterusnya sampai nama file. Kemudian apabila penulisannya tidak seperti ini, itu bisa dipastikan bahwa alamat website yang dimasukkan adalah salah. Proses validasi website itu dilakukan dengan menggunakan break match seperti halnya validasi input nama tadi. Ini break match, kemudian di sini dipakai tanda tanya untuk menentukan apakah ada HTTP-nya, dan ada FTP, kemudian ada tanda backslash dan forward slash, kemudian www, kemudian seperti break match tadi A sampai Z, kemudian di sini ada 0 sampai 9 karena nama website bisa menggunakan bilangan dan seterusnya. Ini silakan dipelajari sendiri. Dan apabila nilai yang dimasukkan tidak seperti ini akan menampilkan pesan error. Tapi dalam prakteknya ini saya sendiri juga tidak hafal. Itu kalau kita ingin memvalidasi website, tinggal copy paste saja ini. Tinggal copy paste kemudian jalankan, sudah jadi. Jadi Anda nggak perlu menghafalkan coding sepanjang ini. Demikian mungkin materi untuk pertemuan ke-6. Untuk tugas silakan lihat di ELA, dan sekian dan terima kasih.